Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Anda selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini kita ada di Kota Madiun, lebih tepatnya daerah Dolo Madiun. Saat ini kita sedang akan rencana pasang satu set patang aring. Posisi di belakang saya ini. Jadi patang aringnya rencana akan dipasang di dalam rumah kediaman customer kita di Madiun. Nanti kita akan cek dalamnya seperti apa. Rencana dipasangnya di bagian mana dan kondisinya nanti akan seperti apa. Kita langsung cek ke dalam aja ya. Ini adalah rumah dari customer kita di Madiun. Ini bagian utama rumahnya, tapi rencana akan kita pasang di bagian dalam rumah. Nah, di sini ini adalah rumah berjenis limasan ya ini. Oh ya, limasan. Ini rencana akan dipasang di 1, 2, 3, ada 3 plong mungkin untuk penutup bagian belakang seperti itu. Ini ukurannya kemarin sudah diukur dan kita sudah potongkan, sesuaikan ukurannya dengan kondisi tempat yang rencana akan kita pasang. Rumahnya cakep juga ini. Ini rumahnya bergaya jenis limasan, kombinasi dengan tembok dindingnya. Ini rekan tenaga sedang proses untuk penurunan kalau set patang aringnya. Dan nanti ini akan ada sedikit ekstra untuk memasukkan gebyoknya ya, karena ini akses untuk masukannya cuma di sini. Nah, ini pintunya ukuran sekitar 2 meteran nih lebarnya. Sedangkan untuk patang aring ini ukurannya yang paling besar itu 3 meteran. Jadi nanti ada sedikit ekstra untuk masukkan gebyoknya. Tetap dipantau terus saja ya. Ya lor, sementara itu dulu. Nanti kita akan update lagi progresnya untuk pemasangannya seperti apa. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kita biar kalian nggak ketinggalan video kita terbaru lainnya. Sementara itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao. Ya lor, seperti yang kita informasikan di awal, jadi rencana hari ini kita mau setting satu set patang aring di kediaman customer kita di Dolo Madiun. Lah, ini adalah proses penurunan gebyok patang aring. Waktu kali ini menunjukkan sekitar jam 10-an pagi. Kita perjalanan dari Karanganyar, Surakarta. Ini sudah sampai. Lah, ini adalah proses penurunan untuk yang gebyok patang aring. Nah, untuk sekilas, jadi gebyok patang aring ini adalah gebyok jati lawasan dengan model polosan dan ada sedikit aksen-aksen semacam lukisan. Nah, ini adalah proses memasukkan patang aring. Jadi ini rencana kita pasang di bagian belakang rumah ya. Nah, ini bagian depannya, cuman rencana untuk menyekat di belakang rumahnya. Jadi biasanya jenis rumah zaman dulu itu memang besar-besar. Ini bagian belakangnya itu juga besar banget. Nah, ini dipasang pada bagian belakang ini ada soko-soko rumah limasan. Kalau kemarin kita tanyakan, jadi ini jenis limasan dor kepak ya, daerah Madiun seperti itu. Ada kombinasi temboknya. Nah, ini proses pemasangannya. Jadi ini ukuran sudah kita sesuaikan di rumah. Jadi untuk gambaran aja, untuk satu set ini pada bagian pinggir itu berukuran lebar 2,8 meter, kemudian tinggi itu 3,54 meter. Nah, karena patang aring kita itu bawaannya itu ukurannya sekitar 290-an. Jadi untuk bagian atas itu kita siapkan tambahannya. Kita juga sudah siapkan papan-papan untuk bagian atasnya. Nah, ini untuk pemasangannya tetap di lokasi biasanya ada selisih
sekitar 1-2 cm, jadi otomatis harus menyesuaikan ukuran lagi. Cuman biasanya tidak selisih jauh. Seperti ini proses pemasangannya. Kita cukup lakukan pembautan menggunakan baut berukuran kurang lebih sekitar 5-7 cm sesuai dengan selera ya, dan juga ketebalan. Namun ini untuk bagian umpak bata ini kita perlu sedikit lakukan pembongkaran, karena agar jatuhnya lebih lurus dan juga pas. Nah, ini ada 2 sisi yang sudah masuk ke tempatnya atau sudah terpasang, cuman tinggal untuk lakukan pembautan dan juga paku. Biasanya kalau pada bagian soko ketemu soko, jadi kayu ketemu kayu, itu kita menggunakan paku saja atau baut sudah cukup. Biasanya cenderung pakai baut. Baru kalau ke temboknya kita gunakan paku beton. Nah, ini ada sedikit ekstra untuk memasukkan pada gebyok batang aring bagian tengah, karena memang ini ukuran cukup besar, yaitu lebar 3,8 cm. Nah, proses pemasangannya seperti ini, proses pemasukannya. Jadi untuk bagian belander bawah atau samparan itu kita lepas, dan juga pintunya perlu kita lepas. Nah, untuk memasukkannya seperti letter U ya. Nah, seperti ini ya, butuh beberapa orang, kurang lebih ya, tergantung ukuran gebyoknya sih. Kita dengan tenaga itu 4 orang karena ukurannya cukup besar, dan alhasil alhamdulillah jadi bisa masuk. Prosesnya seperti ini. Mungkin ini buat saran juga kalau ada customer yang mau beli gebyok tapi punya pintu pada aksesnya itu cenderung kecil, jadi bisa menggunakan cara seperti ini. Dilepas bagian samparan atau belander bawah itu, dan juga pada pintunya kita lepas. Nanti kalau sudah masuk ke dalam, tetap kita nanti pasang kembali. Nah, ini sudah sampai masuk ke lokasi tempat pemasangannya. Ini tinggal dilakukan pemasangan ulang. Nah, ini kita pasang lagi bagian bawah belandarnya dan juga pintunya. Kalau pintu nanti di akhir sih. Nah, ini cukup ini aja kita pasang lagi. Pemasangannya dan pembongkarannya cukup mudah karena ini kita tidak pakai paku ya. Jadi ada pantek-pantek kayu yang sebagai pengunci dari gebyok ini sendiri. Nah, tinggal dimasukkan aja karena ini ukurannya sudah bawaannya, jadi tidak ada kendala berarti kalau memasang kembali. Ini prosesnya bisa dibilang cukup cepat. Kalau menggunakan tenaga yang sudah terbiasa akan lebih mudah, lebih cepat lagi. Nah, ini penempatan bagian tengahan batang aring membutuhkan beberapa tenaga. Hanya saja ini dengan ukuran sebesar ini otomatis membutuhkan tenaga ekstra, dan juga karena tempatnya juga cukup sempit ya, karena ada beberapa furnitur lain. Nah, ini kita siapkan dulu tempatnya. Jadi tempatnya memang bagian umpak tadi perlu kita jebol. Nah, ini yang menarik. Ini sedikit cerita aja. Jadi ceritanya saya itu iseng baca tulisan yang ada di gebyok ini yang dibuat pada tahun 1968. Ini ada tulisan Sadikromo. Jadi ini pemiliknya gebyok yang dahulu. Dan kebetulan itu pemilik yang membeli gebyok ini ternyata orang tua atau rumah yang ditempati ini ternyata namanya juga Sadikromo. Jadi orangnya juga kaget ceritanya. Jadi
kaget karena memiliki nama yang sama dengan gebyok lawasan ya. Jadi orangnya juga agak itu jadi semacam wah malah rezeki karena memang memiliki nama yang sama. Jadi ya namanya sama tapi untuk tahun lahirnya berbeda. Jadi ini kalau tahunnya pembuatan itu 68 tapi kalau untuk customernya itu tahun 50-an. Ya lanjut, jadi ini untuk pemasangan selanjutnya itu tambahannya. Jadi sambungannya kita gunakan papan jati lawasan dengan ukuran lebar sesuai dengan gebyok sekitar 2 meteran, untuk tingginya itu 70 cm. Dan ini juga perlu ekstra waktu juga karena ketika terpasang tetap biasanya ada selisih ukuran sedikit-sedikit sekitar 1 sentinan 2 sentinan. Nah kita tetap ada penyesuaian ulang dengan ukuran tempat yang akan dipasang. Kalau untuk gebyok sendiri itu sudah terpasang satu set, tinggal pemasangan bagian atasnya saja. Nah, ini yang kolom kedua atau bagian tengahnya sedang proses pemasangan dan kita menggunakan list pada bagian sisinya untuk merapikan gebyok itu sendiri, jadi agar menjadi rapi dan juga untuk apa ya istilahnya cokotan agar lebih kuat ketika dipasang. Nah itu bagian list-listnya itu nanti kita paku dengan soko dan juga gebyok-gebyok yang menempel. Nah ini bagian yang ketiga, bagian terakhir ini sudah proses. Jadi kita untuk gambaran saja ini membutuhkan kurang lebih waktu sekitar 1 harian. Nah memang butuh waktu ekstra juga ketika memasukkan tadi dan juga untuk merapikan. Ya lor, untuk pemasangan satu set patang aring jati lawasan yang terpasang di kota Madiun, kita akan cek tampilannya seperti apa. Ini posisi di belakang saya. Oke lor, itu sedikit review dari kita untuk kerjaan seharian ini di kota Madiun, di kediaman customer kita. Semoga menginspirasi sedulur antik sekalian dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum.